Not anymore. Sorry. Now you're right in my kill zone. Fucking Beckett. What happened to you, Simpson? Blow his fucking head off, Sarge! I've got a visual on him. If you have a shot, take it. Got him. 2,600 meters out. I'm checking for my 6. Halo Sobat ISK, pada episode kali ini kita bakal merekam alur cerita film action tahun 2014 yang bercerita tentang misi balas dendam seorang penembak jitu yang memburu pelaku yang diduga membunuh ayahnya. Film ini dirilis pada tanggal 30 September 2014 dan dikejar dengan rating 5,3 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. Dan ini dia alur cerita film Sniper Legacy. Opening movie mengawali kisah di Berlin Timur, Jerman. Pada siang hari kita berkenalan seorang pria bernama Steven yang diketahui merupakan seorang perwira militer. Steven berada di sana diketahui untuk bertemu dengan seorang pria yang diketahui bernama David Simpson. Simpson merupakan mantan penembak jitu dari Ranger Resimen 75. Gimana kabarmu? Tanya Steven. Ya, aku baik-baik saja. Bagaimana dengan luka-lukamu pasca menjalani misi di Sentinel? Para dokter Jerman telah menyatukan tubuhku dan menjahitnya kembali. Ya, kini aku sudah kembali pulih. Ia kemudian mengambil ponselnya dan mengatakan, maaf, aku ada pesan dari putriku. Namun rupanya bukan pesan dari putrinya, melainkan ia sedang membidik Steven dari gedung sebelah. Rupanya ia memasang senjata sniper yang dirancang khusus yang terhubung dengan ponselnya. Scene kemudian berlanjut di perbatasan Suriah, 3 mil selatan. Di sana terlihat banyak para pengungsi di Suriah yang akan masuk ke wilayah Turki. Lalu di saat yang sama di tempat itu, kita berkenalan dengan penembak jitu bernama Sersan Brandon Brackett yang ditemani supporternya seorang wanita yang bernama Kopral Sana. Diketahui mereka berada di sana dalam misi untuk memburu para penyelundup narkoba yang akan datang untuk mengambil para pengungsi. Bersenjata lengkap dengan jumlah pasukan yang cukup banyak, mereka memaksa para pengungsi untuk naik ke mobil. Sana kemudian menghitung kecepatan angin, sudut derajat dan jarak tembakan, dan Brandon pun menyesuaikan senjatanya sesuai dengan informasi dari supporternya. Ia pun melepaskan tembakan namun meleset. Mengetahui hal itu, para teroris langsung membalas tembakan sehingga perang pun terjadi. That's 2. We have 2. Beckett, I need some help! Approaching your position. There's 2 guys on foot. Guy with the AK. Hostile threat down. Where's the target?
extraction point LZ, over. Kemudian berlanjut di markas DCT Amerika Serikat. Brandon dan timnya tiba di sana dan bertemu dengan atasannya bernama Mayor Bidwell. Terlihat Brandon sangat kesal karena mereka tidak menyelesaikan misi dengan baik. Apa yang terjadi, kata Bidwell? Harusnya misi ini mudah diselesaikan, namun sepotong Rhys tewas, kata Brandon. Ia juga menyesalkan karena Rhys ceroboh dan tidak disiplin. Kau mengirim kami ke negara yang kita seharusnya tidak perlu berada di sana, dengan tim yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan ini. Ya, kita kehilangan target dari ini, namun kita akan mengejar di lain kali. Tidak, aku berhenti, kata Brandon. Lalu ia pun beranjak pergi. Dengan marah, Bidwell mengatakan, kau ditugaskan ke satuan tugas multinasional, diberi kewenangan membawa senjata di negara asing. Kamu tidak bisa berhenti begitu saja. Scene kemudian berlanjut di Pulau Santorini, Yunani. Bidwell menemui atasan mereka yang akrab disapa Kolonel. Kolonel memberinya kabar berita tentang kematian Steven yang tewas di Berlin. Selain Steven, 2 perwira militer lainnya tewas ditembak oleh penembak misterius, kata Kolonel. Penembak misterius itu membunuh rekan-rekan kita dari jarak 1.500 meter dengan peluru berkaliber besar. Pelurunya buatan sendiri dengan spin drive yang dihitung sendiri. Bidwell kemudian mengatakan, apakah kau memanggilku bertemu karena kau pikir aku pelakunya? Mengapa kau mengatakan itu? Ya, karena hanya ada segelintir orang yang dapat membuat penembak seperti itu, dan aku salah satunya. Jika kau membunuhnya, maka kita tidak akan berbicara, kata Kolonel. Siapa menurutmu yang melakukan itu? Tanya Kolonel. David Simpson, kata Bidul. Ia punya bakat yang masih mentah dan dia bisa melakukan itu. Jika Simpson yang melakukan itu, maka ia akan mengincar semua tim kita, termasuk Brandon juga masuk dalam incaran Simpson. Mengapa ia mengincar Brandon? Karena pembunuh keempat kembali terjadi kemarin malam di Roma dan korbannya adalah Thomas Becket, ayah Brandon. Diketahui Thomas Becket, ayah Brandon adalah penembak jitu terbaik, sang legenda. Kolonel kemudian memerintahkan Bidwell untuk membentuk tim dan memburu serta membunuh Simpson. Singkat cerita, Bidwell membangunkan Brandon dan mengajaknya untuk mengobrol berdua. Setelah bertemu, Bidwell mengatakan seorang sniper Amerika menjadi nakal dan membunuh beberapa perwira militer. Dan mohon maaf, aku harus memberitahumu salah satu korbannya adalah ayahmu. Aku tahu kau tak mengenal ayahmu dan mungkin tak penting bagimu, namun yang aku tahu ayahmu adalah salah satu penembak jitu terbaik. Dia orang yang hebat untuk itu. Aku akan membentuk tim dan aku janji akan memburu dan membunuh pelakunya. Namun mohon maaf, aku tak bisa mengajakmu bersamaku karena kolonel yang memerintahkan. Selain itu, aku tidak ingin akan menjadi masalah karena balas dendam. Scene kemudian berlanjut di pelabuhan Mersin di Turki. Brandon menemui seorang pemilik kapal dan menyewanya untuk mengantarnya. Sementara itu terlihat Sana dan tim Bidwell juga berkendara menuju ke pangkalan udara Insirik di Turki. Setibanya di sana mereka langsung diterbangkan dengan menggunakan helikopter menuju ke Suriah Utara. Scene kemudian berlanjut di kamp penegakan narkotika internasional di Suriah Utara. Bidul dan tim yang sudah berada di sana ditemui oleh rekannya bernama Mayor Sophie. Diketahui Bidul mendatangi Sophie
untuk memancing Simpson keluar karena diketahui Simpson mengincar semua perwira militer yang pernah bekerja dengannya sewaktu melaksanakan misi di Sentinel, dan Sophie adalah salah satunya. Bidul yakin Simpson akan datang untuk membunuh Sophie. Selain memburu Simpson, Bidul dan timnya akan ikut membantu Sophie dan timnya yang akan melaksanakan misi untuk memburu para penyelundup narkoba. 380 ton heroin dan morfin diproduksi di Afghanistan dan akan dijual sampai ke Eropa, kata Sophie. Kita harus hati-hati karena kartel ini dilindungi oleh skuad pembunuh. Sore ini mereka akan mengirim heroin ke pinggir kota Baida untuk ditukarkan dengan senjata. Untuk itu tugas kita menghentikannya. Mereka akan melaksanakan misi dengan membagi tim. Sophie dan pasukannya akan menghabisi para penyelundup narkoba, sementara Bidwal dan timnya akan memberikan perlindungan dan menjaga Sophie jika Simpson datang ke sana. Sementara itu di saat yang sama terlihat Brandon juga sudah tiba di pinggiran kota Al-Baida. Ia yang tengah berjalan tiba-tiba dihampiri oleh pihak keamanan setempat. Let's not do this. Scene selanjutnya terlihat Bidwal dan tim sudah tiba di target tujuan dan langsung menyiapkan senjatanya. Sementara target mereka sudah dalam perjalanan menuju ke tempat transaksi. Brandon terlihat juga sudah tiba di sana dan langsung mengambil posisi sebagai penembak jitu. Sana dan spotternya juga sudah standby. Begitu juga Bidul sudah standby di posisi. Mereka sama sekali tidak menyadari jika Brandon juga ada di sana. Dari kejauhan dengan senapannya, Brandon dapat melihat posisi sana. Sementara itu terlihat Sophie dan pasukannya juga sudah standby menunggu target. Tak lama kemudian, konvoi kendaraan target pun tiba di lokasi. Begitu juga pihak pembeli sudah tiba di sana. Namun rupanya pihak musuh juga memiliki penembak jitu yang juga standby di posisi masing-masing. Setelah memastikan target mereka bersenjata lengkap dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki, mereka pun beraksi. Protection. ATB Tango's 11. Viper 1. This is Viper 2. I got... Transaksi berhasil mereka gagalkan. Namun si penyelundup berhasil melarikan diri. Di malam harinya, mereka berkumpul di TKP. Pada kesempatan itu, Sophie mengatakan kepada Bidul, sepertinya Simpson tak akan datang ke sini. Misi sudah selesai. Mari kita tinggalkan tempat ini. Namun tiba-tiba
That 308D. Saat Simpson sudah membidik Brandon, tiba-tiba seorang sniper misterius menembaknya. Dengan segera ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Saat tibanya di tempat aman, Simpson mengobati lukanya lalu lanjut melarikan diri. Brandon yang melihatnya melarikan diri langsung turun ke bawah untuk mengejarnya. Sementara itu di TKP penembak misterius itu datang ke sana dan rupanya ia adalah Thomas Beckett, ayah Brandon. Melihat dia, Bidul mengatakan rumornya kau sudah mati. Di mana Brandon anakku? Tanya Thomas. Ia ketinggalkan di pangkalan, jawab Bidul. Ia ada di sini, kata Thomas. Aku rasa dia sekarang pergi mengejar penembak jitu itu. Siapa penembak jitu itu? Tanya Thomas. Simpson, jawab Bidul. Sungguh memalukan, skillnya masih jauh dariku untuk bisa membunuhku. Simpson pernah menjadi anak buahku dan kini ia mengincar kita semua. Mereka bertiga pun langsung bergerak untuk mengejar Simpson. Sementara itu, di saat yang sama, Brandon terus berlari untuk mengejar Simpson yang jauh di depan. Di pagi harinya, Sana tiba di sebuah gedung tua dan terus mencari si penembak jitu musuh. Sementara Bidul terus berlari untuk mengejar si penyelundup narkoba. Begitu juga dengan Brandon terlihat tampak lelah. Don't have one. My CO. What are you doing? Well, I was fighting for something. What do they promise? Berhasil mengalahkan Brandon, ia lalu mengatakan, sampaikan salamku kepada ayahmu. Jika kau bertemu dengannya, ayahku sudah mati, kau telah membunuhnya. Ya, aku pikir juga telah membunuhnya. Namun rupanya ia masih hidup dan ada di sini. Sekarang tolong beritahu mereka, termasuk si kolonel, jika aku akan datang untuk membunuhnya. Sementara itu, Bidul yang menangkap si penyelundup memaksa memberitahunya di mana persembunyian Simpson. Namun rupanya si penyelundup tidak tahu siapa Simpson dan tak ada hubungannya dengan Simpson. Kembali ke Brandon, ia yang terluka tiba-tiba ayahnya berada di sana dan mengatakan Simpson sudah pergi. Singkat cerita, mereka yang berada di gedung tua bertemu dengan Sana. Sana kemudian memberitahu Brandon untuk berbicara dengan ayahnya. Jangan biarkan momen ini berlalu begitu saja. Ia pun menemui ayahnya, lalu ayahnya mengatakan, aku tahu banyak hal yang ingin kau tanyakan, namun aku takut kau tidak akan suka jawabannya. Seorang sniper bukanlah seorang ayah yang baik. Aku pergi meninggalkanmu, itulah yang terjadi. Lalu tak lama kemudian, Bidul datang ke sana dan mengatakan, Simpson bekerja sendirian. Si penyelundup narkoba tidak bekerja untuk Simpson. Mendengar itu, Brandon mengatakan, hal terakhir yang Simpson katakan, ia akan memburu kalian semua, termasuk si kolonel.
mereka pun berangkat. Dijemput oleh Rhys lalu lanjut menuju ke Yunani dengan kapal laut. Di perjalanan Thomas memberitahu mereka jika Simpson dulunya adalah marinir yang sangat baik, namun ia mengalami gangguan mental setelah melakukan tugas di Afghanistan. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun tiba di pelabuhan Amodi di Santorini untuk menemui kolonel. Thomas kemudian menghubungi kolonel untuk mengatur pertemuan. Mereka di sana kemudian membagi tim. Thomas bergerak untuk menemui kolonel, sementara Brandon dan yang lain mengambil posisi sebagai penembak jitu. Di bukit mereka berbagi posisi di sana di segala arah. Rhys sendirian, begitupun dengan Brandon sana dan juga Bidul. Mereka akan melindungi kolonel dan Thomas jika Simpson berada di sana. Bertemu dengan kolonel, mereka pun berbagi cerita terkait dengan apa yang terjadi dengan Simpson yang berusaha untuk membunuh mereka. You would not be here. Wear a ghillie suit, won't creep around. You've given up a lot for your country. When I think of it. Yeah. Get better. This conversation. Gunshot came from my six. Find him and shut him down. Get me a location. Setelah diserang, Simpson pun langsung pergi melarikan diri. Mereka semua pun dengan segera kemudian mengejarnya. Setelah jauh mengejar Rhys yang lebih dulu, mengejar akhirnya kehilangan jejak, terus mencari masuk lebih dalam dan tiba-tiba Simpson menodongkan dengan senjata. Lalu Brandon datang dan meminta Simpson membuang senjatanya, namun yang ada Simpson membunuh Rhys lalu pergi melarikan diri. Setibanya di tempat yang dia rasa aman dengan ponselnya dari jarak jauh, ia mengendalikan senjata rakitannya yang ia sembunyikan di semak-semak. Tak lama kemudian terlihat Brandon datang ke sana. Begitu juga Bidul standby mengambil posisi. Give it up, Simpson! You're done! This ends badly for you! 100 meters to the west. Headed there now. What happened to you, Simpson? Platform's not here. Friendly fire! It wasn't an accident. Welcome. Saat Brandon mendekati, ia ditembak oleh Simpson namun meleset. Come on! This is my last hurrah. Get the fuck. You're right in my kill zone. Singkat cerita, beberapa kemudian kolonel menghubungi Brandon. Terima kasih sudah menjadi seorang marinir yang baik. Aku paham, kau pasti akan meminta cuti. Yes sir. Ya aku mengerti, luangkanlah waktumu untuk beristirahat. Namun ketika kau sudah selesai, aku akan datang mengetuk pintumu. Sekian episode kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Sobat YSK.